Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, perkenalkan, nama Ibu Dewi Rosita, bisa dipanggil Ibu Dewi. Untuk anak-anak kelas 12 jurusan bahasa, kita kali ini akan belajar mengenai mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi menjaga kelestarian alam. Nah, coba, kenapa kita harus belajar materi menjaga kelestarian alam? Nah, ternyata kalau kita lihat hari ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan kerusakan-kerusakan tersebut banyak kita temukan di lingkungan sekitar kita. Mulai dari banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Dan semua orang pasti merasakan banyak sekali kerusakan-kerusakan itu. Nah, mengapa? Karena banyak orang-orang yang tidak peduli terhadap segala kerusakan yang ada di lingkungan kita. Untuk itu, tujuan dari belajar menjaga kelestarian alam ini supaya kita bisa mendapatkan wawasan dan kita bisa menerapkan apa yang kita ketahui itu dalam lingkungan kita. Nantinya harapannya kita bisa memperbaiki segala macam kerusakan-kerusakan di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk itu mari kita simak gambar yang Ibu sertakan di dalam video ini. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian mengenai gambar-gambar yang ada ini? Wah, ternyata banyak sekali kerusakan yang ada, mulai dari tanah longsor, penebangan pohon sembarangan, banjir dan sebagainya. Itu ulah siapa? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi ya'milu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpagianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Shadaqallahul azim. Nah, disampaikan di dalam surat Ar-Rum ini bahwa
penyebab dari banyaknya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik yang di daratan maupun yang di lautan, itu memang karena disebabkan oleh tangan manusia-manusianya. Sebab Allah menurunkan kita di bumi untuk Allah uji kita agar kita mampu menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita melihat hari ini, ternyata banyak orang-orang yang melalaikan tugasnya menjaga bumi ini. Justru mereka melakukan banyak kerusakan-kerusakan dan mereka abai terhadap kerusakan yang ada. Padahal memang Allah menurunkan kita ke bumi ini, kita sebagai manusia ditugaskan untuk mengurusi bumi yang seluasnya ini. Maka dari sini kalau menurut Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut juga termasuk orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, orang-orang yang berbuat maksiat ini kenapa kok juga diartikan bahwa mereka berbuat kerusakan? Karena dengan mereka berbuat maksiat itu akan mengurangi keberkahan dan kelestarian alam sekitar. Contoh, kekeringan, kebakaran. Nah, kalau kebakaran ini kita contohkan pada penebangan pohon secara besar-besaran, dan itu termasuk perbuatan ilegal. Nah, akhirnya banyak rusaknya hutan yang ada dan mengakibatkan banyak kebakaran yang terjadi. Nah, pun juga dengan penyakit, banjir. Nah, banjir ini juga disebabkan karena banyaknya orang membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di sungai dan sebagainya, sehingga menyumbat jalannya air dan mengakibatkan terjadinya banjir. Kemudian pun juga dari dosa-dosa manusia yang lain. Nah, akibatnya ya inilah yang akan menimpa manusianya sendiri dan akan menyengsarakan manusianya juga. Untuk itu juga dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Nah, yang bunyinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawaan kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajarannya. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, dari sini juga telah dijelaskan bahwa Allah itu sangat melarang manusia-manusianya, hamba-hambanya berbuat kerusakan. Karena itu suatu perbuatan yang tidak benar dan tidak baik untuk dilakukan. Sebab nantinya akan berakibat dan akan berimbas kepada diri kita sendiri, manusia-manusianya. Di dalam ayat ini pun juga dijelaskan bahwa rahmat Allah ini sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Maka jika ingin mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Allah, maka kita harus menjauhi segala macam kerusakan-kerusakan dan kita benahi segala kerusakan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik itu yang bersifat maknawi maupun yang materi, semisal seperti pembunuhan, perampasan hak milik, korupsi, pengambilan uang secara tidak benar, kemudian minum-minuman keras, homoseks, LGBT, zina dan sebagainya. Karena
Pun juga dijelaskan di dalam surat ini, rahmat Allah ini sangat luas ya, melebihi langit dan bumi. Maka untuk itu kita harus bisa menghindari segala macam kerusakan-kerusakan ini, dan kita harus bisa menjadikan pelajaran untuk kedepannya, bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi situasi yang seperti demikian. Dan kita harus benar-benar menjauhi perbuatan maksiat ini ya, agar kita dekat dengan rahmat Allah. Kemudian juga dijelaskan di dalam surat As-Sadd ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Nah, Masya Allah, Allah juga telah menjelaskan di dalam surat ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak sia-sia. Ada hikmah yang di dalamnya. Karena tidak ada perbuatan yang diwajibkan Allah itu yang tidak memiliki hikmah dan tujuan. Seperti sholat, semisal. Karena melakukan sholat itu menjadikan kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian seperti puasa, untuk menahan diri, menahan nafsu kita, agar kita bisa bersikap hati-hati, mawas diri dengan apa yang kita perbuat. Pun juga diciptakannya jin dan manusia dengan tujuan apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini tidak ada satupun dari semua yang Allah ciptakan itu yang merusak dan merugikan orang lain. Orang-orang yang menganggap bahwa apa yang Allah turunkan itu adalah sia-sia, suatu bentuk sia-sia, maka merekalah orang-orang yang takabur. Di dalam surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Dari sini juga dijelaskan bahwa memang kejadian di alam semesta ini memang terjadi secara stabil, dan bergeraknya pun di dalam surat ini terdapat pesan-pesan kauniyah yang menyuruh kita untuk selalu menjaga kelestarian alam dan keharmonisan alam. Pun juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Astagfirullahaladzim, sudah dijelaskan bahwa ini bersangkutan dengan orang-orang yang munafik, ketika apa yang diucapkan itu tidak selaras, tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Seperti para oknum-oknum dan pejabat yang ketika berbicara tidak sesuai dengan realita di lapangan. Maka hal inilah yang tidak diperbolehkan. Orang-orang munafik memang sangat dibenci oleh Allah apabila mereka melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Terlebih ketika apa yang mereka lakukan itu tentangan dan menimbulkan banyak kerusakan bagi semua orang. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Begitu juga yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia dan binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Masya Allah, ketika kita menanam pohon, maka itu akan menjadikan kita berkah, karena sedekah bagi kita, karena kita selain menanam pohon demi kebaikan sendiri, kita juga menanam pohon itu untuk kebaikan bersama. Nah,
Dari sini prinsip-prinsip manusia dengan alam, yakni kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu dengan baik, dengan bijaksana, dan tidak menghambur-hamburkan dengan begitu saja. Kemudian kita harus tetap melindungi alam sekitar kita agar terhindar dari segala macam kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kemudian kita harus melakukan pembinaan agar banyak masyarakat juga mengetahui bagaimana cara kita melestarikan alam sekitar kita. Kemudian yang terakhir, kita harus menghindari perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang di dalamnya itu tidak membawa berkah, tidak diridhoi oleh Allah. Untuk itu coba kalian diskusikan pada materi ini tentang menjaga kelestarian alam. Coba kita lihat di sekitar kita dan temukan apa saja bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalamnya. Kemudian kalian sebutkan apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kerusakan tersebut yang kalian temukan itu. Dan terakhir, bagaimana kalian mensolusinya dan beri pencegahannya. Nah, untuk itu semoga apa yang Ibu jelaskan ini bermanfaat dan kita juga sama-sama menyadari betul bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga alam kita agar kita terhindar dari bencana-bencana yang terjadi. Karena bencana yang ada itu atas perbuatan manusianya. Untuk itu, lebihnya Ibu minta maaf bila ada salah kata dan banyak yang tidak dimengerti. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.